Alarm bahaya Cina ancam serang Amerika dan Taiwan sekaligus, bos. Ratusan unit jet tempur F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat yang saat ini dimiliki Angkatan Udara Republik Cina dinilai masih belum cukup untuk menandingi keperkasaan militer Cina. Republik Cina kembali memesan puluhan jet tempur ikonik negeri Paman Sam. Dalam laporan World Air Force yang dikutip dari FIFA Militer, saat ini Angkatan Udara Taiwan memiliki 115 unit jet tempur F-16 Fighting Falcon. Menyusul ketegangan yang kian meningkat dengan Cina pada tahun 2019 lalu, Kementerian Pertahanan Taiwan kembali memesan pesawat perang jenis ini lagi kepada Amerika Serikat. Menurut data yang dikutip dari FIFA Militer dari military.com, Taiwan memesan 66 unit jet tempur F-16V atau Viper varian baru dari jenis itu. Yang terbaru, Amerika kembali menyepakati pembelian 90 unit F-16V oleh Taiwan pada 15 Agustus 2020 kemarin. Hal itu ternyata membuat pemerintah Republik Rakyat Cina marah besar. FIFA Militer memperoleh data analisa lain dari Business Times yang menyebut bahwa Cina akan melakukan balasan atau keputusan Washington untuk menjual total 156 unit pesawat tempur F-16V. Kesepakatan penjualan 66 unit jet tempur F-16V antara Amerika dan Taiwan pada tahun 2019 lalu disebut memiliki nilai sebesar 62 miliar dolar Amerika atau setara dengan 51,9 triliun rupiah. Seperti apa banyaknya uang kayak gitu ya? Keputusan Amerika Serikat untuk menjual ratusan unit pesawat itu bisa sangat berbahaya karena dinilai melangkahi garis merah Cina atas masalah Taiwan. Seorang pengamat militer dari Institut Studi Amerika di Akademi Ilmu Sosial Cina, Ni Feng, hal itu bisa meningkatkan risiko perang antara Cina dengan Amerika ataupun Taiwan. Sementara itu, tabloid yang didukung Partai Komunis Cina atau CCP, Global Times meyakini bahwa hal itu memang sengaja dilakukan oleh Amerika sebagai tindakan provokasi. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Cina juga sudah mengeluarkan pernyataan agar Amerika Serikat segera menangguhkan kesepakatan penjualan jet tempur F-16V dengan Taiwan. Kementerian Luar Negeri Cina juga menuntut Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghormati garis merah berdasarkan prinsip satu Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, juga mengecam tindakan Taiwan dan dengan tegas mengatakan bahwa negaranya akan mempertahankan kedaulatan dengan keras. Pembelian jet tempur F-16V kepada Amerika semakin membuat Cina menganggap bahwa Taiwan adalah provinsi pemberontak dan suatu hari akan direbut kembali. Seperti yang dikatakan Presiden Xi Jinping, Cina akan melakukan berbagai cara untuk mengembalikan Taiwan termasuk dengan kekerasan. Waduh. Saat ini Angkatan Udara Taiwan memiliki 289 jet tempur yang terdiri dari 25 unit pesawat F-5 Amerika Serikat, 103 unit FCK-1 Taiwan, 46 unit Dassault Mirage 2000 Prancis termasuk 115 unit F-16 Fighting Falcon Amerika Serikat. Andai seluruh jet tempur F-16 yang disepakati telah dikirim ke Taiwan, maka Angkatan Udara Taiwan total akan memiliki 271 unit pesawat dengan jenis itu dan total 445 unit. Meski demikian, jumlah itu masih ada sangat jauh di bawah kekuatan tempur Angkatan Udara Cina yang saat ini tercatat mempunyai 1.850 unit pesawat tempur. Sementara itu, makin gawat darurat, bos. Militer Cina intai kapal rudal kendali Amerika di Taiwan. Kapal perang peluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy USS Mustin DDG-89 melakukan transit di Selat Taiwan Selasa 18 Agustus 2020. Kapal kelas Arleigh Burke ini adalah bagian dari armada ke-7 militer Amerika Serikat yang berpatroli di kawasan Laut Cina Selatan. Dalam laporan US Naval Institute yang dikutip FIFA Militer, kapal peluru kendali USS Mustin memasuki Selat Taiwan usai melakukan latihan tempur dengan kapal peluru kendali pasukan bela diri Mariti Jepang atau JSDN JS Suzuki DD-117.
Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat menegaskan transitnya kapal peluru kendali USS Mustin di Selat Taiwan adalah bagian dari rutinitasnya dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik. Kapal perusak berpeluru kendali kelas Erleifburg USS Martin DDG-89 melakukan transit rutin di Selat Taiwan 18 Agustus sesuai dengan hukum internasional, bunyi pernyataan Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat. Transit kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Angkatan Laut Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diinginkan oleh hukum internasional, lanjut pernyataan itu. USS Martin dan JZ Suzuki sebelumnya melakukan latihan tempur gabungan dengan sejumlah fokus. Di antaranya adalah operasi tempur helikopter dan pembentukan formasi tempur laut. JS Suzuki dan USS Mustin beroperasi dan berlatih bersama, melakukan operasi helikopter yang terintegrasi, pelatihan taktis multidomain, serta pelatihan komunikasi dan formasi. Pernyataan lain Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat. Masuknya kapal perusak USS Mustin dan JZ Suzuki ke Selat Taiwan bukan berarti tak memiliki resiko, sebab dalam laporan lain yang dikutip dari Viva Militer dan United Daily News yang berbasis di Taiwan, kapal perang militer Amerika itu masuk dan pengintaian kapal perang Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA selama transit di Selat Taiwan. Militer Cina yang juga kerap memasuki wilayah perairan ini senantiasa waspada akan segala ancaman, apalagi saat kapal-kapal perang dan kapal induk Amerika Serikat memasuki wilayah ini pada Juni 2020 lalu. Kapal perang Amerika Serikat lainnya USS Russell DDG-59 juga dipantau pergerakannya oleh kapal-kapal perang Cina. Pasalnya, masuknya USS Russell ke Selat Taiwan hanya beberapa saat setelah kapal-kapal perang Cina menggelar latihan tempur di kawasan tersebut. Hingga saat ini, militer Amerika Serikat mengklaim mampu mempertahankan kondisi Laut Cina Selatan yang stabil sejak Juni. Juga, Armada Tempur Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapal induk USS Ronald Reagan telah melakukan pengamanan di wilayah lain. Armada Tempur Laut Militer Amerika Serikat juga sempat mendapat dukungan dari kapal induk USS Nimitz yang masuk ke wilayah ini pada Juli 2020. Di sisi lain, Armada Laut Cina juga masih terus bersiaga di wilayah Laut Cina Timur, tepatnya di wilayah tenggara garis pantai Taiwan. Peningkatan aktivitas militer Cina di wilayah tersebut sering dengan ambisi Pemerintah Republik Rakyat Cina atau RRC untuk mencaplok Republik Cina, yaitu Taiwan, masuk ke dalam wilayahnya.